Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dari kelas AB3A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. The law of diminishing marginal utility. Hipotesis guna teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai marginal yang semakin menurun, yang menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Nah, pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah satu lagi, maka nilai guna total akan menjadi sedikit. Nah, kita masuk ke nilai guna dalam angka. Di sini kita dapat melihat tabelnya. Misalkan jumlah melon yang pertama, nilai guna totalnya adalah 20, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 20. Untuk jumlah melon yang kedua, nilai guna totalnya adalah 35.000, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 15. Nah, 15 ini didapat dari pengurangan 35 dikurang dengan 20. Kemudian dapatlah hasilnya 15. Untuk jumlah melon yang ketiga, nilai guna totalnya adalah 45.000, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 10. Nah, 10 ini didapat dari 45 dikurang dengan 35. Begitu juga sampai dengan ke bawah. Dengan memisalkan bahwa kepuasan dari memakan melon dalam satu hari dapat dinyatakan dalam angka. Dalam tabel ditunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal dari memakan berbagai jumlah melon. Dalam contoh tersebut dapat dicermati juga hipotesis tambahan nilai guna akan menjadi menurun apabila mengkonsumsi terus-menerus ditambah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan kurva nilai guna. Nah, di sini dapat kita lihat kurva yang berwarna merah ini adalah nilai guna total dari memakan melon, sedangkan kurva yang berwarna hijau adalah nilai guna marginal dari memakan melon. Nah, di sini titik kepuasannya adalah berada di jumlah melon yang keempat. Nah, di sini nilai guna totalnya adalah dapat kita lihat makin lama makin naik dan akhirnya menurun. Sedangkan nilai guna marginalnya adalah semakin lama semakin menurun atau semakin berkurang. Nah, untuk contoh kasus 1, seorang konsumen membeli buah apel dan pir, dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, tentukan nilai guna marginal dari memakan apel dan memakan pir. Yang kedua, misalkan harga apel dan pir masing-masing adalah Rp350. Berapakah jumlah apel dan pir yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakannya adalah sebanyak 2.800? Yang ketiga, lukislah grafik nilai guna total dan marginal untuk buah apel dan pir. Nah, di sini adalah tabel dari nilai guna total pir dan apel. Nah, untuk penjelasannya kita dapat menjawab poin A. Yang pertama kita menyelesaikan dulu apel. Untuk jumlah apel yang pertama, nilai guna totalnya adalah 350, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 350. Untuk jumlah apel yang kedua, nilai guna totalnya adalah 560, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 280. 280 ini didapat dari 560 dikurangi dengan 350. Kemudian dapatlah hasilnya 280. Nah, untuk jumlah apel yang ketiga, nilai guna totalnya adalah 730, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 200. Nah, 200 ini didapat dari 730 dikurangi dengan 560. Kemudian dapatlah hasilnya 200. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk jumlah pir yang pertama, nilai guna totalnya adalah 470,
sedangkan nilai guna marginalnya adalah 470. Untuk jumlah pir yang kedua, nilai guna totalnya adalah 750, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 280. Nah, 280 ini didapat dari pengurangan 750 dikurang 470. Nah, untuk jumlah pir yang ketiga, nilai guna totalnya adalah 950, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 200. Nah, 200 ini didapat dari pengurangan 950 dikurangi dengan 750. Kemudian dapatlah hasilnya 200. Begitu juga sampai ke bawah. Nah, di sini ada yang ditandai, artinya itu titik maksimumnya berada di jumlah apel keempat dan jumlah pir keempat. Nah, untuk menjawab poin B, yaitu jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai nilai tingkat maksimum. Apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya, dalam kasus di atas pada apel keempat dan pir keempat, nilai guna yang harus dikeluarkan adalah 4 dikali 350 ditambah 4 dikali 350. Kemudian dapatlah hasilnya Rp2.800. Nah, untuk menjawab poin C, lukislah grafik nilai guna total dan marginal untuk buah apel dan pir. Nah, di sini dapat kita lihat kurva yang berwarna kuning ini adalah nilai guna marginal dari apel, sedangkan kurva yang berwarna biru adalah nilai guna marginal dari pir. Nah, kita perhatikan di sini nilai guna marginal apel semakin lama semakin menurun, begitu juga dengan nilai guna marginal pir semakin lama semakin menurun atau semakin berkurang. Nah, di sini ada perpotongan nilai guna marginal apel dan pir, yaitu yang artinya menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi kedua buah tersebut, yaitu berada di mengkonsumsi apel keempat dan mengkonsumsi pir keempat. Nah, untuk nilai guna totalnya yang berwarna kuning ini menunjukkan nilai guna total apel, sedangkan kurva yang berwarna biru adalah nilai guna total dari pir. Nah, di sini dapat kita perhatikan nilai guna total dari apel semakin lama semakin naik atau semakin meningkat. Begitu juga dengan nilai guna total pir semakin naik semakin lama semakin naik atau semakin meningkat. Untuk contoh kasus 2, seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Harga makanan adalah Rp500 dan sehelai pakaian seharga Rp5.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi pakaian dan makanan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kita dapat lihat dari tabel nilai guna total makanan dan nilai guna total dari pakaian. Nah, yang ditanyakan yaitu hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp21.500. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah Rp45.000 dan harga pakaian meningkat menjadi Rp10.000. Gabungan makanan dan pakaian yang manakah yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, dan berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Nah, kita masuk untuk penyelesaiannya ya. Nah, di sini sudah ada dari soal tadi nilai guna total dari makanan dan nilai guna total dari pakaian. Nah, untuk menjawab poin 1 yaitu berdasarkan tabel di atas, hitunglah nilai guna marginal. Nah,
Untuk mengkonsumsi makan yang pertama, nilai guna totalnya adalah 500, sedangkan nilai guna marginalnya adalah juga 500. Untuk konsumsi makanan yang kedua, nilai guna totalnya adalah 1200, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 700. Nah, 700 ini didapat dari 1200 dikurang dengan 500, kemudian dapatlah hasilnya 700. Begitu juga dengan konsumsi makan yang ketiga, nilai guna totalnya adalah 1400, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 200. Nah, 200 ini didapat dari pengurangan 1400 dikurang dengan 1200, kemudian dapatlah hasilnya 200. Begitu juga sampai ke bawah. Nah, untuk pakaian pertama atau yang ke satu, nilai guna totalnya adalah 13.000, sedangkan nilai guna marginalnya adalah juga 13.000. Untuk pakaian yang kedua, nilai guna totalnya adalah 23.000, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 21.700. Nah, 21.700 ini didapat dari 23.000 dikurangi dengan 13.000, kemudian dapatlah hasilnya 21.700. Nah, untuk pakaian yang ketiga, nilai guna totalnya adalah 29.000, sedangkan nilai guna marginalnya adalah 600. Nah, 600 ini didapat dari pengurangan 29.000 dengan 23.000, kemudian dapatlah hasilnya 600.000. Begitu juga sampai dengan seterusnya. Nah, untuk menjawab poin yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah 21.500, apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, jika harga kedua barang berbeda, maka rumus yang digunakan adalah marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B. Nah, harga makanan tadi adalah Rp500, sedangkan harga pakaian yaitu Rp5.000. Nah, untuk konsumsi makan yang pertama, nilai guna marginalnya adalah 500. Nah, 1,00 ini kita dapatkan dari 500 dibagi dengan 500. 500 ini merupakan harga dari makanan tadi. Kemudian dapatlah hasilnya 1,00. Nah, untuk konsumsi makanan kedua, nilai guna marginalnya adalah 700. Nah, 1,4 ini didapat dari 700 dibagi dengan harga makanan tadi. Jadi hasilnya 1,4. Begitu juga sampai dengan ke bawah. Nah, untuk pakaian, harga dari selai pakaian adalah 5.000. Nah, untuk pakaian yang pertama, nilai guna marginalnya adalah 13.000. Nah, 2,6 ini didapat dari 13.000 dibagi dengan harga selai pakaian tadi, yaitu Rp5.000. Kemudian dapatlah hasilnya 2,6. Nah, untuk pakaian yang kedua, nilai guna marginalnya adalah 21.700 dan 4,34 ini hasil dari 4,34 ini adalah 21.700 dibagi dengan harga selai pakaian adalah Rp5.000. Kemudian dapat hasilnya 4,34. Begitu juga sampai dengan ke bawah. Nah, dari perhitungan di samping dapat kita ketahui bahwa marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B terjadi ketika ia mengkonsumsi 3 makanan dan 4 pakaian, di mana marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B, yaitu 0,4 sama dengan 0,4. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan yaitu 3 dikali harga dari makanan 500 sama dengan Rp1.500. Sedangkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian yaitu sama dengan 4 dikali harga dari selai pakaian Rp5.000 sama dengan
Rp20.000. Jadi total pengeluaran untuk pakaian dan makanan yaitu Rp1.500 ditambah Rp20.000. Dapatlah hasilnya Rp21.500. Nah, untuk menjawab poin yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah Rp45.000 dan harga pakaian meningkat menjadi Rp10.000. Gabungan makanan dan pakaian yang manakah yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, jika harga kedua barang berbeda, maka rumus yang digunakan adalah marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B. Caranya seperti yang sebelumnya, kita cuman mengganti dari harga pakaian. Karena harga pakaiannya meningkat menjadi Rp10.000, kita akan menjumlahkannya kembali. Nah, untuk makanan seperti yang tadi, nah untuk pakaiannya yaitu harga pakaian Rp10.000. Pakaian yang pertama, nilai guna marginalnya adalah Rp13.000, sedangkan 1,3 ini didapat dari Rp13.000 dibagi dengan harga pakaian. Karena harga pakaiannya sudah meningkat jadi Rp10.000. Nah, jadi Rp13.000 ini dibagi dengan Rp10.000. Kemudian dapatlah hasilnya 1,3. Nah, untuk pakaian yang kedua, nilai guna marginalnya adalah Rp21.700. Nah, 2,17 ini didapat dari Rp21.700 dibagi dengan harga pakaian yang sudah berubah tadi, yaitu Rp10.000. Kemudian dapat hasilnya 2,17. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Dari perhitungan di samping diketahui bahwa marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B terjadi ketika ia mengkonsumsi 5 makanan dan 4 pakaian, di mana marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B, yaitu 0,2 sama dengan 0,2. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan yaitu 5 dikali dengan harga makanan 500 sama dengan 2.500. Sedangkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian adalah 4 dikali 10.000, yaitu harga dari selai pakaian, sama dengan kemudian dapat hasilnya itu 40.000. Nah, jadi untuk total pengeluaran dari makanan dan minumannya, makanan dan pakaian adalah 2.500 ditambah 40.000 sama dengan 42.000. Nah, jadi sisa uang yang dapat ditabungnya adalah 45.000 dikurangi dengan 42.000, kemudian dapatlah hasilnya 3.000. Jadi uang yang dapat ditabung adalah sebesar Rp3.000. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.